Oke, terima kasih Andre. Kita lanjutkan sharing kita, yaitu ke rem yang terakhir, yaitu rem full air brake. Ya, full air brake. Apa sih full air brake itu? Full air brake itu sistem rem dengan menggunakan udara penuh. Nah, jadi di sini tidak ada minyak rem lagi, sehingga tidak ada istilah bleeding ya, atau masuk angin dari rem ya, karena menggunakan tekanan udara penuh ya. Nah, tekanan udara jadi ini hampir 50% sama dengan air over hidrolik ya. Yang membedakan full air brake adalah dari kontrol pedal sama dengan air over ya. Jadi bedanya yaitu di power chamber. Nah, kalau air over hidrolik tadi ini untuk menekan minyak ya. Nah, ini langsung jadi tekanan udara menekan link ya, link pada remnya ya, sehingga langsung mekanis jadi ya, dari tekanan udara ke tekanan ke mekanis ke link, langsung menekan kampas rem dan menekan drum. Nah, jadi full air brake ini penggunaannya yaitu di medium truck dan heavy duty truck. Nah, D3 Isuzu Giga yang sekarang itu sudah menggunakan full air brake. Sebelumnya menggunakan air over hidrolis, gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini saya gambarkan secara sederhana komponen-komponen pada full air brake, ya. Nah, full air brake 50% tadi ya, bahwa ini sistem udara, yaitu dari tangki, kompresor, tangki, governor dan lain-lain, sama ya Pak ya. Nah, yang membedakan apa? Yaitu di sini relay-nya menghubungkan atau meneruskan tekanan udara, tapi tidak merubah ke minyak. Jadi udara lagi yang disalurkan ke power chamber ya. Power chamber ini dihubungkan ke mekanisme rem di roda. Nah, untuk full air brake ada namanya power chamber dan spring brake. Nah, komponen ini sebagai parking brake ya, parking brake, karena tidak ada, karena kendaraan besar ya, jadi ini kekuatan spring yang melakukan pengereman. Jadi di dalamnya ada spring yang menekan rod, dan rod ini akan menekan ke mekanisme rem. Nah, operasionalnya ini menggunakan parking brake valve ya, parking brake valve. Ya, jadi yang diatur di sini adalah tekanan udara semua, tidak ada tekanan minyak ya. Oke, jadi ini komponennya namanya relay valve, kemudian parking brake valve, dual brake valve. Ini adalah kontrolnya ya, dual brake valve sama parking brake valve sebagai kontrol. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan rem parkir, sedangkan dual brake untuk service brake ya, service brake. Oke, langsung aja ke komponennya ya. Nah, untuk komponennya yaitu dual brake valve, persis sama dengan yang di air over hidrolik ya. Ini ya saya jelaskan lagi karena sama seperti itu ya. Nah, kemudian parking brake valve. Nah, ini parking brake valve fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan rem parkir. Jadi rem parkirnya cukup kita dengan menarik atau melepaskan ya dari parking brake valve. Nah, di sini ada dua saluran di parking brake valve ini, yaitu dari tangki dan keluarnya ke double check valve, relay valve.
dari tangki udara berarti ini bertekanan ya, bertekanan udara. Sedangkan yang outputnya ini tidak bertekanan ya, tergantung dibuka atau ditutup. Jadi prinsipnya sih buka nutup aja nih Pak, buka nutup ya, buka nutup saluran udara. Kemudian komponen berikutnya yaitu relay valve tadi ya. Relay valve sebenarnya hampir sama dengan relay valve yang di air over hidrolik yang dipasang pada air master, tetapi ini komponen tersendiri yang dihasilkan tekanan udara masuk, keluarnya udara lagi ya, tidak ke air, tidak ke hidrolik. Relay valve fungsinya yaitu mengkompensasikan keterlambatan aliran udara ke break chamber dan mengurangi keterlambatan udara saat pembuangan. Pembuangan itu berarti ketika rem dilepas ya. Keterlambatan udara masuk saat rem ditekan ya. Oke, jadi di sini ada saluran dari tangki, berarti suction ini ya, dari tangki. Nah, di dalamnya ini kelihatan ada valve-nya ya. Valve ini untuk mengisolasi tekanan udara ya. Nah, kemudian saluran dari dual break valve ya. Jadi tekanan ini sebagai tekanan sinyal untuk membuka katup ini. Nah, katup relay valve ini saat terbuka nanti akan menghubungkan dari tekanan udara dari tangki dikirim ke chamber ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian ada exhaust pot-nya. Exhaust pot ini terhubung dengan udara luar. Jadi ketika rem tidak ditekan, maka yang D delivery ya, kiri dan kanan ini terhubung dengan exhaust pot ya. Oke. Jadi kalau ada tekanan udara sinyal masuk dari tangki, maka akan membuka valve sehingga udara dari air tank akan diteruskan ke power chamber kiri dan kanan. Ya, prinsipnya begitu Pak ya. Oke, kemudian komponen dual check valve, relay valve. Nah, ini berfungsi ya, ini posisinya di kendaraan ada di sisi side member ya, dipasang sini. Fungsinya untuk mengalirkan udara bertekanan ke emergency chamber saat parking brake dilepas dan membebaskan tekanan emergency chamber saat parking brake ditarik. Jadi ini ngikutnya ke sirkuit parking brake, rem parkir ya Pak ya, rem parkir. Oke. Nah, ketika parking brake valve difungsikan, udara akan masuk ke dual check valve sebagai tekanan sinyal. Nah, kemudian tekanan udara dari air tank akan diteruskan ke emergency chamber. Nah, nanti di emergency chamber untuk membebaskan parking brake ya. Nah, ketika parking brake lagi aktif ya, sedang melakukan rem parking ya, kemudian ditekan pedal rem, maka tekanan udara dari pedal rem atau brake valve akan mengaktifkan juga relay valve. Nah, sehingga tekanan dari tangki udara akan diteruskan juga ke emergency brake valve. Nah, ini apa tujuannya? Yaitu untuk mencegah tekanan yang berlebihan di brake chamber saat rem kaki dan rem parkir sama-sama aktif ya. Jadi supaya di cancel, jadi ya di cancel rem parkingnya supaya tidak pengeremannya berlebihan. Baik,
Kemudian nah inilah spring brake chamber. Spring brake chamber ada dua sisi jadi di sini Pak ya. Ada emergency brake sama service brake. Ada dua komponen di dalamnya. Emergency brake yaitu salurannya dari parking brake valve, sedangkan yang service brake itu dari pedal rem ya. Nah, emergency brake ini untuk salurannya ke spring ya, piston chamber spring ya, sedangkan yang service brake ini ke rod ya. Oke, baik, saya coba masuk ke animasinya. Ya, bisa terlihat animasinya. Nah, pisnya seperti ini ya Pak ya. Spring brake ya, spring brake power chamber. Jadi ada dua input ya, yang satu ke emergency, satu ke service brake. Seperti tadi konstruksinya ini ya. Oke, operasinya bagaimana? Nah, kita lihat cara kerjanya. Nah, kondisi ini adalah parking brake dilepas atau tidak aktif ya. Ketika parking brake tidak aktif, maka tekanan udara dari parking brake valve masuk ke emergency chamber. Nah, kemudian menekan spring ya, menekan piston dan spring sehingga plunger atau rem tidak mengerem ya, atau bebas. Ini kondisi bebas. Nah, sekarang kalau parking brake dilepas ya, atau ditarik, ditarik artinya untuk dilakukan pengereman, melakukan parking brake. Ya, ketika parking brake ditarik, itu membuang udara. Jadi udara yang bertekanan masuk ke emergency ini dibuang, Pak, dibuang ke udara luar, sehingga spring brake ya, spring yang di dalam emergency parking brake ini akan menekan piston. Nah, sehingga menekan juga piston service brake. Nah, sehingga terjadi pengereman. Ya. Nah, hal ini sama ketika pada full air brake tekanan udaranya itu tidak ada atau belum ada tekanan udara, maka kondisi kendaraan ini akan ngerem, Pak. Ya, jadi kalau nggak ada tekanan udara, kosong ya semuanya, ini akan ngerem mobil kendaraannya, yaitu spring brake inilah yang melakukan penekanan pada rem. Ya, nah, ketika dirilis, dibebaskan lagi, maka udara masuk lagi akan membebaskan parking brake. Nah, terus bagaimana? Ini sudah bebas ya, berarti tidak mengerem. Terus ketika dilakukan pengereman melalui parking service brake, yaitu pedal rem ditekan, maka kerjanya seperti ini, Pak. Ya, tekanan udara dari service brake masuk ke chamber service brake, maka menekan piston ya, diafram dan piston, kemudian selanjutnya menekan mekanisme rem pada roda. Ya. Ketika dilepas, maka kembali ini akan tekanan udara dikeluarkan dan piston kembali oleh piston spring. Ya, jika ditekan lagi, maka akan ngerem lagi. Ya, bebas rem. Jadi ini parking brake tidak fungsi atau non aktif atau release, service brake yang bekerja. Ya, ini service brake yang bekerja. Nah, emergency brake. Nah, emergency brake. Jadi ketika terjadi kebocoran tekanan udara yang dikirim ke membebaskan parking brake, maka
rem spring yang bekerja. Artinya kendaraan akan direm kalau tekanan udaranya tidak ada, ya. Jadi emergency brake namanya, ya, rem emergency. Nah, karena rem service brake tidak berfungsi, ya, maka spring brake kalau tekanan udara bocor atau kosong tekanan udaranya di air tanknya, bocor besar lah gitu ya. Nah, kalau gitu bagaimana kalau ngerem kendaraan nggak bisa jalan? Cara jalannya bagaimana? Nah, ini ada caranya, yaitu dirilis secara manual. Ya, caranya yaitu di sini ada baut yang diputar pakai kunci, diputar-putar, artinya akan menarik baut. Seperti ini contohnya. Nah, jadi baut ini yang menarik piston dan mengepres spring sehingga bisa jadi bebas, ya. Ini untuk ditarik, ya, gitu. Nah, kalau sudah diperbaiki maka ini harus dikembalikan lagi, ya, dikembalikan lagi supaya parking brake-nya bisa bekerja. Oke, cara kerjanya dari spring brake. Baik, selanjutnya adalah chamber brake. Nah, ini jadi single, ya, hanya chamber brake aja, nggak ada spring brake-nya. Ya, cara kerjanya seperti service brake biasanya, ya. Ketika pedal rem ditekan, udara akan masuk ke ruangan power chamber, kemudian melakukan rod, ya. Rod melakukan pengereman ke roda. Ketika dibebaskan maka akan kembali. Nah, dari komponen-komponen tadi, ini cara kerja sistem. Jadi secara keseluruhan rangkaiannya tadi, ya Pak, ya. Nah, ini kondisi saat rem parkir sedang aktif. Nah, jadi saat rem parkir ditarik ke atas itu sebenarnya membuang udara, Pak, membuang udara. Ya, jadi udara yang di emergency chamber tadi dikosongkan, ini dikosongkan sehingga spring brake. Nah, spring brake menekan rod, ya, rod yang melakukan pengereman, ya. Nah, untuk membebaskannya parking brake dirilis. Nah, ketika dirilis ini mengirim, ya, parking brake-nya mengirim tekanan udara ke relay valve. Nah, relay valve kemudian mengirim tekanan udara ke emergency chamber. Nah, ke emergency chamber kemudian mengepres atau menekan spring tadi, ya, melalui piston sehingga rod bebas. Jadi untuk kendaraan bisa jalan. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah parking brake sudah free berarti kendaraan bisa jalan, ya. Ketika jalan, kemudian service brake diaktifkan, ya. Ketika service brake ditekan pedalnya, nah, maka udara yang standby tadi dikirim ke relay, ya, relay belakang dan ke relay depan. Selanjutnya, relay membuka saluran udara dari tangki yang standby di sini diteruskan ke chamber. Nah, demikian juga yang ke belakang. Jadi ini yang bekerja service brake. Nah, parking brake-nya rilis, ya, dia aktif. Nah, jadi ini yang bekerja, yang menekan rod adalah dari service brake. Oke, ya. Ya, dilepas maka kembali tekanan udara yang ada di chamber akan dibuang ke udara melalui relay valve. Dan tekanan sinyal yang ke relay valve dibuang ke exhaust pot melalui dual brake valve. Demikian juga yang belakang, ya. Yang dari service chamber dibuang ke relay, ya. Kemudian tekanan sinyal yang relay dibuang ke exhaust pot dual brake valve sehingga tidak terjadi pengereman. Ketika rem tekan lagi, maka ini akan bekerja service brake, ya. Jika dilepas, kembali dihilangkan, ya, tekanannya. Oke. Nah,
Kemudian ketika parking brake aktif. Nah, ini parking brake aktif, ini yang mengerem spring, berarti tekanan udara sini dibuang, yang mengerem spring. Nah, ketika lagi rem parkir aktif, kemudian pedal ditekan. Nah, ada rem tekan, maka tekanan sinyal akan masuk ke dual check valve. Nah, ini yang bekerja dari tekanan sinyal brake valve. Kemudian membuka relay, sehingga sini mengirim tekanan. Nah, artinya ini yang mengesel ya, mengesel daripada parking brake. Jadi tekanan yang ke rod tetap sama, tidak berlebihan. Ya, betul. Ya, oke. Rupanya hanya itu saja yang dapat kami sharing dari full hidrolik, air over hidrolik, dan full air brake. Selanjutnya silakan saya serahkan ke Pak Andri. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that, make them take it all back? Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that, or will you fucking fight back? Fight back. Yeah. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them, and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not. Think a straight kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not.